Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi dambaan setiap orang tua. Siapapun mereka, yang namanya orang tua pasti mengharapkan kehadiran seorang anak yang saleh. Dan itu nampak di dalam lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh hari sebelum seorang anak lahir ke dunia ini, orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh. Kenapa? Para orang tua kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendambakan kehadiran anak yang saleh. Karena sejatinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang saleh merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua. Karena sejatinya anak yang saleh adalah anak yang akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Dan manfaat tersebut akan dirasakan oleh para orang tua ketika orang tua masih hidup, atau ketika orang tua meninggal, atau ketika orang tua dikuburkan, atau setelah dikuburkan, atau nanti ketika hari kiamat. Yang namanya anak yang saleh akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Kita akan bahas satu-satu manfaat yang akan diterima oleh orang tua ketika dia mendapatkan anak yang saleh. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, maka anak yang saleh akan berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh akan berusaha membantu orang tuanya. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah Nabi Ismail, suatu potret anak yang saleh kepada orang tuanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah, kemudian Nabi Ismail pun juga ikut membantu Nabi Ibrahim. Kenapa ini bisa dilakukan oleh seorang Ismail? Dia mau membantu orang tuanya, dia mau membantu bapaknya yang lagi asik membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ismail adalah anak yang saleh. Maka tentunya kita ingin para orang tua, ketika kita asik bekerja, apakah kita asik bekerja di depan rumah kita, membersihkan halaman, kemudian ketika kita asik membersihkan halaman, tiba-tiba anak kita membantu kita. Para ibu, ketika asik memasak di dapur, kemudian dilihat oleh anaknya, kemudian anaknya ikut membantu. Ini adalah bentuk dari kebaikan dan manfaat dari anak yang saleh. Kemudian juga ketika orang tua meninggal, di saat orang tua meninggal, anak yang saleh akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Dia akan memandikan orang tuanya, dia akan mengkafani orang tuanya, dia akan mensalatkan orang tuanya. Bahkan dia juga ikut menguburkan orang tuanya. Ini contoh anak yang saleh. Tapi kalau seandainya para orang tua memiliki anak yang tidak saleh, orang tuanya meninggal, dia entah kemana. Orang tuanya meninggal, dia suruh orang lain untuk menyelenggarakan jenazah orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memilukan hati para orang tua. Di saat orang tuanya membutuhkan bantuan anaknya, kemudian anaknya tidak bisa memberikan bantuannya karena anaknya bukan anak yang saleh.
Bahkan nanti ketika orang tuanya sudah dikuburkan, maka orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala dari doa yang dipanjatkan oleh anaknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathah." Ketika manusia meninggal, maka terputuslah darinya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Dan kemudian juga lebih daripada itu, manfaat yang akan diterima oleh orang tua yang memiliki anak yang saleh nanti ketika hari kiamat. Ketika orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tua diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian orang tua ini bertanya, "Anna hadza?" Ya Allah, dari mana kedudukan yang tinggi ini aku dapatkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bi istighfari waladik lak." Itu adalah karena istighfarnya anakmu yang saleh, yang selalu senantiasa dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat yang akan didapatkan oleh orang tua ketika dia memiliki anak yang saleh. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan anak yang saleh? Pada kesempatan yang terbatas ini saya akan sampaikan 2 cara. Yang pertama adalah bagaimana kita orang tua berusaha mensalehkan diri kita sebelum kita mensalehkan anak keturunan kita. Karena sejatinya kesalehan seorang anak itu sedikit banyak terpengaruh dengan kesalehan orang tuanya. Yang namanya anak secara tabiatnya suka meniru kebiasaan orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Seandainya orang tuanya adalah orang tua yang saleh, orang tua yang rajin salat, yang rajin ibadah, yang rajin baca Quran, yang rajin berpuasa, maka insya Allah anaknya juga akan menjadi anak yang rajin beribadah, rajin melaksanakan ibadah salat, rajin membaca Al-Quran, dan rajin melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Karena yang namanya anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya biasa melakukan dosa, biasa melakukan maksiat, maka otomatis anaknya juga akan menirunya. Maka disinilah kaum muslimin dan muslimat betapa besar pengaruh kesalehan orang tua terhadap anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengawali perintahnya, ku anfusakum, jagalah diri kalian, salehkanlah diri kalian, kemudian salehkan keluarga kalian. Ini adalah ada hubungan yang sangat kuat antara kesalehan seseorang terhadap kesalehan anaknya. Maka wajar ada sebuah ungkapan, yang namanya buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Yang namanya perangai anak tidak akan jauh dari perangai orang tuanya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada anak kita agar mereka bisa menjadi anak yang saleh. Sehebat apapun usaha kita mensalehkan anak kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bantuan, mustahil kita akan bisa mendapatkan anak yang saleh. Apa yang kita lihat di dalam Al-Quran, sebuah kisah yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh dan anaknya. Apa yang telah diusahakan oleh Nabi Nuh untuk mensalehkan anaknya?
Begitu banyak usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh untuk mensalehkan anaknya. Berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi Nuh, akan tetapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Ketika Nabi Nuh menyuruh anaknya di saat banjir besar, dia menyampaikan kepada anaknya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai ananda, ayo naik kapal bersama ayahanda, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Kemudian apa jawaban dari sang anak? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku akan berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir besar ini. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada hari ini, pada saat ini, dari persoalan banjir besar ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anaknya tetap ngotot, tidak mau patuh kepada ayahnya. Dan ini tentunya contoh anak yang tidak diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mensalehkan diri kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akhirnya mendapatkan anak yang saleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.